Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Ruhani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu komentar dari subscriber Pak Kiai. Ya. Langsung saja saya bacakan. Monggo. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bade tanglet. Monggo. Ketika seseorang perokok yang ingin mencoba berhenti merokok, lalu dia berdoa kepada Allah, meminta izin agar bisa berhenti merokok dan memutuskan untuk mengharamkan rokok khusus bagi dirinya. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia melanggar? Apakah perbuatan tersebut dihukumi dosa? Terima kasih Pak Kiai. Ya. Jadi walaupun itu dia sendiri, niatnya niat sendiri, berdoa juga berdoa sendiri, janji sendiri, melanggar sendiri. Tapi itu kalau sudah seperti itu berarti tidak konsisten namanya. Tidak konsisten. Iya. Tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia jalani. Islam itu kan mengajarkan harus konsisten, harus bertanggung jawab, harus disiplin. Itu di dalam Islam kayak gitu. Di dalam ahdun perjanjian, di dalam perjanjian ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau ungkapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai syahadat, ini ungkapan pertama kan merupakan satu persaksian yang tidak boleh dilanggar tentunya. Nah, kalau niat berhenti merokok sampai berdoa, ya Allah saya mohon kekuatan supaya bisa menghentikan rokok, tapi mohon maaf pengalaman saya ini Pak Ustadz ya, pengalaman saya itu perokok ulung. Iya, sampai dulu kiai saya itu ya dawuh gini, kamu itu orang hikmah itu haram rokok. Haram. Iya, orang hikmah itu mengharamkan rokok. Karena apa? Rokok itu bau mulut. Nah, ketika seseorang masuk di khalwat mulutnya bau, lah bagaimana malaikat mau mendekat? Jadi kiai dawuhnya kayak gitu. Rokok itu haram untuk orang hikmah. Jadi kamu nggak boleh ngerokok. Iya Pak Kiai, saya berjanji insya Allah saya akan berhenti rokok pada usia 40 tahun Pak Kiai. Tapi ternyata tidak Pak Ustadz. Ternyata 38 sih sudah berhenti. Lebih cepat. Iya, lebih awal ya. Tidak sampai 40 tahun. Ya karena memang itu tadi, saya berusaha pengen menjalani apa yang didawuhkan oleh Kiai. Nah, kamu misalkan masuk ke khalwat, bau mulutnya bau rokok, apa enggak sayang? Saya ingat itu, apa kamu enggak sayang? Wong kamu baca wiridan di dalam khalwat itu kan malaikat datang, tatanazzalu alaihimul malaika. Kalau bau rokok kamu berarti menyakiti mereka dong, kata Kiai kayak gitu. Insya Allah Pak Kiai saya berhenti. Nah, ternyata betul. Aku bisa berhenti sampai sekarang. Ya memang tidak salah. Tapi kan ajaran Islam itu mendidik supaya disiplin. Kalau ngomong A ya katakan A, ngomong B katakan B, niat A jalani A, niat B jalani B. Nah, ajaran Rasulullah, ajaran Siti kan begitu.
Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Kan begitu kan? Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kamu ma'as-shodiqin, atau dan adalah kamu ma'as-shodiqin, beserta orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Menyalahi janji baik apa tidak ya? Tidak baik. Nah, tidak baik itu. Menyalahi janji tidak baik. Menyalahi niat, mohon maaf. Menyalahi niat itu sudah mengkhianati khuddam yang ada dalam amalan dia. Khuddam apa saja? Khuddam yang sudah dijelaskan kan ada 7, malaikat bumi, malaikat bumi ada 7, malaikat langit ada 7. Ketika sudah mengkhianati, sudah nyalain niat, saya pernah ingat dari bahasa pembimbing saya, man ghayyara niyatahu faqad khana khuddamahu. Bahasanya kayak gitu. Man, barang siapa ghayyara niyatahu, merubah niatnya, faqad khana khuddamahu, maka dia betul-betul mengkhianati ajudan ghaibnya bentuk malaikat. Kan sudah ini berbicaranya kan sudah berbicara ala hikmah, sehingga saya membicarakannya kayak gitu. Ketika orang itu sudah merubah niatnya, niatnya sudah ingin berhenti tapi ngerokok lagi, berarti kan menyalahi niat, merubah niat. Ini faqad khana khuddamahu, maka dia mengkhianati khuddamnya. Lah ketika khuddam malaikat itu sudah dikhianati, kira-kira mau mendekat apa tidak? Tidak mau. Yang tadinya tatanazzalu alaihimul malaikatu, mau turun membawa berkah ya. Allah takhafu, seraya mengatakan Allah takhafu, kamu tidak usah takut, tidak usah sedih ya. Wala tahzanu, tidak usah sedih. Wabsiru, bersenang-senanglah kamu bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang keberadaan kamu memang sudah disiapkan dengan surga itu. Saya yakin malaikat nggak akan mau turun itu kalau udah kayak gitu, karena sudah disalahi niatnya. Sudah disalahi niatnya, berarti tidak bertanggung jawab, tidak mau jujur dengan keniatannya. Nah, kalau niatnya sudah salah, nanti menjalankannya juga salah lagi, Pak Ustadz. Niatnya, makanya kan kalau amal segala sesuatu itu ya dengan niat dulu. Innamal a'malu binniat, kan dalam hadis-hadis yang paling pertama termasuk Sahih Bukhari yang dibahas juga innamal a'malu binniat. Di Al-Jami'us Shaghir, innamal a'malu binniat, sesungguhnya paling sahnya amal itu binniat, dengan niat. Nah, kalau niatnya sudah disalahi, akan sah amalnya apa tidak? Tidak akan sah. Disitulah. Jadi bisa disimpulkan ketika kita sudah niat A, kemudian kita nyalain niat itu tidak akan berkah, Pak Ustadz. Hidupnya tidak akan berkah karena sudah menyalahi. Nyalain niat itu Masya Allah luar biasa. Misalkan kita niatnya mau ke masjid, misalkan niatnya mau ke masjid, mau baca Quran, tapi tahu-tahu ketemu temen di warung, mampir dulu di warung, lupa. Ini sudah nyalain niat, walaupun memang menghormati, tapi kan mestinya ada pengakuan. Mohon maaf, saya ke masjid dulu ya, nanti saya. Mestinya kayak gitu. Ajaran siddiq Rasulullah kan begitu. A katakan A, B katakan B, dan seterusnya. Ajaran alif la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang jumlahnya ada 6 kan, itu ajaran jujur, artinya depan alif, ke depan alif, ke belakang alif, ke kanan alif, ke kiri alif, ke atas alif, ke bawah alif, yakni berpegang teguh dengan kejujuran. Kalau sudah bahasanya saya mohon kepada Allah, ya Allah saya mohon supaya saya bisa berhenti merokok, saya mengharamkan rokok, itu kan sudah keluar. Kalau orang Jawa bilang sabdo pandito ratu, mestinya apapun yang sudah dikatakan harus ditanggung jawab, walaupun sengsara gitu loh. Walaupun
seperti apapun susahnya itu harus ditanggung-jawabi, karena itu ludah yang sudah keluar. Ucapan itu ibarat ludah. Oh, ibarat ludah. Iya, ucapan itu ibarat ludah. Kalau ludah sudah keluar kan masih mau ditelan lagi, kan kotor. Nah, berarti kalau sudah mengucapkan seperti itu kita nelen lagi, berarti kita orang kotor dong. Nah, itulah ajaran Islam, nggak boleh yang kayak gitu. Jadi apa yang diniatkan, apa yang dijalankan, tanggung jawabi. Belajar bertanggung jawab apa yang kita jalani, karena perbuatan apapun itu ada konsekuensinya. Coba kita lihat di ayat 160 surah Al-An'am. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Ini berarti apa? Ada konsekuensinya. Man barang siapa jaa datang bil hasanati dengan kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Kalau kita berbuat baik, niat berhenti rokok, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah saya kekuatan untuk meninggalkan rokok. Kemudian dijalani, itu 10 pahala. Tapi wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa mendatangi satu perbuatan buruk, maka fala yujza illa mithlaha, tidak akan dibalas kecuali satu keburukan lagi, satu azab. Orang berbuat maksiat satu, maka azabnya juga satu. Betapa rahman rahimnya Allah, coba, luar biasa. Nah, ya kalau wujudnya sudah seperti ini, keniatan yang seperti ini, ya dijagalah ya, supaya hati kita baik, hati kita bersih, hati kita jujur. Hati kita ini sentral kebaikan. Kalau kata hati kita sudah disalahi oleh kita sendiri, lah bagaimana kita punya kebaikan? Simpulannya itu jelas berdosa karena menyalahi niat. Tadi kan sudah saya jelaskan, menyalahi niat termasuk faqad khana khuddamahu yang isinya malaikat, kan begitu. Jadi saya simpulkan pertanyaan ini, ayo kita benahi bersama. Jangan kita nyalai niat, jangan kita nyalai doa kita, jangan kita kembali kepada hal-hal yang kurang baik. Saya kira cukup, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya. Demikian jawaban mengenai pertanyaan tersebut. Bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya di acara yang sama, Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani, bersama saya dan Pak Kiai Misbah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.